bicara tentang perbedaan antara apa yang ada di wilayah barat dengan apa yang ada di wilayah timur, maka kita akan melihat bagaimana corak dari kuliner lokal masyarakat ini dihasilkan bukan hanya ternyata dari pengaruh alam, tapi dari persentuhan budaya antar berbagai bangsa pada masa lalu. Halo teman rasa, jumpa kembali dengan saya Cak Tom dan inilah Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Indonesia terkenal sebagai salah satu negara dengan kuliner yang sangat beragam, mulai dari makanan ringan atau camilan hingga makanan berat yang khas dari tiap daerah. Dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali kuliner yang mungkin tidak akan cukup. Bukan hanya satu episode, beberapa episode dari Aku Rasa pun gak akan cukup membahas kuliner Indonesia satu persatu. Lalu bagaimana perjalanan kuliner di Indonesia dilihat dari perspektif sejarah? Ya, hari ini kita mendapatkan tamu istimewa, sudah hadir di studio Aku Rasa seorang sejarawan, penulis, pakar kuliner. Jadi satu, beliau adalah Mas Fadly Rahman. Saya panggil Mas saja deh. Mas Fadly Rahman. Apa kabar Mas? Kabar baik, Cak Tom. Baik. Ya, apa kabar Cak? Baik, alhamdulillah. Ya. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Bandung ke Aku Rasa. Dan seperti beberapa narsum kita yang dari Bandung memanfaatkan kereta cepat. Wush. Oke, baik Mas Fadly. Menarik nih ketika bicara kuliner tapi dari perspektif sejarah. Ya, memang di podcast Aku Rasa ini kita membahas kuliner dari berbagai perspektif. Mulai dari hulu, budidaya, rempah dan lain sebagainya hingga ke hilirnya, ke bisnisnya dan juga kemudian aspek-aspek lain termasuk literasi ini. Mas Fadly, bagaimana ceritanya menggeluti tentunya sebagai akademisi di ilmu budaya dan sejarah udah pasti tulisannya sejarah. Menarik kemudian mengambil lebih khusus lagi sejarah kuliner atau kuliner dan sejarahnya gitu ya. Gimana Mas? Apa yang menarik gitu? Ya, ketika kita mempelajari sejarah, kita mempelajari berbagai aspek kehidupan umat manusia tentunya. Dan ketika kita belajar sejarah ini sering dikonotasikan dengan urusan-urusan yang berhubungan dengan aspek politik, ekonomi, pemerintahan, militer, dan aspek-aspek makro lainnya. Dan dalam perjalanan sejarah umat manusia nggak bisa dilepaskan dari yang namanya makanan. Tanpa makanan manusia nggak bisa hidup. Dan dengan kebutuhan mereka terhadap makanan, maka manusia membudidayakan pangan dan mengolah hasil pangan itu dengan berbagai macam kreativitas, ya, olahan makanan dan minuman yang membuat mereka menjadi bisa bukan hanya bertahan hidup, tapi juga bisa membuat hidup menjadi lebih berselera ya dengan olahan-olahan itu. Itu yang membuat kenapa belajar sejarah ini kita juga jangan meluputkan kepada aspek-aspek penting dalam kehidupan sehari-hari yaitu makanan. Makanan, ya. Mungkin Mas Fadly bisa agak maju ke mic-nya biar lebih jelas suaranya. Ya, memang ketika kita mendiskusikan atau ngobrol tentang kuliner, bagaimanapun itu sangat erat dengan dalamnya faktor manusia. Ya. Sejarah juga bicara tentang manusia dan kehidupan. Sejarah kuliner juga bisa dilihat dari teknologi, perkembangan atau sejarah teknologi dari masyarakat yang menghasilkan makanan itu. Kenapa dia dikukus, kenapa dia prosesnya itu akan juga sangat terkait dengan itu. Nah kalau bicara tentang kuliner Indonesia sendiri Mas, itu seperti apa? Indonesia kan luas nih Mas. Apakah kemudian ada cerita yang menarik antara Indonesia Barat,
tengah termasuk Jawa, lalu sampai ke timur, saudara-saudara kita yang ada di Papua misalkan. Ini kan kita sangat beragam banget, gimana tuh Mas? Ya, ini ya betul ya dikatakan oleh Cak Tom ya, kalau kita membentangkan Indonesia. Budayaan Indonesia dari barat hingga timur dalam satu episode nggak akan cukup. Dan ketika kita melihat apa yang menjadi hal yang menarik dan jadi ciri khas gitu ya dari perbedaan antara satu kebudayaan di satu wilayah dengan di wilayah lain, ini tentu berhubungan dengan bagaimana masyarakat memanfaatkan potensi alam, dalam hal ini pangan yang dibudidayakan oleh masyarakat. Dan ketika bicara tentang perbedaan antara apa yang ada di wilayah barat dengan apa yang ada di wilayah timur, maka kita akan melihat bagaimana corak dari kuliner lokal masyarakat ini dihasilkan bukan hanya ternyata dari pengaruh alam, tapi dari persentuhan budaya antar berbagai bangsa pada masa lalu. Bagaimana hubungan dengan pengaruh India, Arab, Tionghoa, Eropa itu menghasilkan kuliner hibrida di dalam corak masyarakat kita. Sehingga kalau kita katakan bahwa apakah kuliner kita ini genuine hanya dihasilkan dari kebudayaan Indonesia, ya sebetulnya dalam perjalanan sejarah ini kembali lagi ke konteks historisnya. Betul. Bahwa kuliner Indonesia ini terbentuk dari hasil percampuran budaya berbagai bangsa yang sekarang menjadi identitas kuliner kita. Ya, menarik sekali kalau saya melihat Sumatera misalkan gitu ya, mungkin pengaruh budaya Indianya juga kuat di situ ya. Betul. Kari gitu. Lalu nanti ke daerah Sulawesi Utara itu Eropanya juga jadi kuat ya. Ada kelapa tart dan lain sebagainya. Menarik. Dan kalau lihat sambal misalkan dari barat sampai ke timur, barat tuh mungkin sambalnya lebih halus gitu. Iya. Makin ke timur makin kasar bentuknya, jangan kayak sambal dabu-dabu. Iya, itu menarik banget. Nah, menarik juga ketika kita bicara tentang, kita tadi sempat ngobrol kita ya, budaya tulis kita itu kan sebenarnya ya boleh dibilang rendah gitu ya, pengarsipan kita, sehingga banyak resep kita, resep khas kita itu yang diturunkan secara lisan, ya secara lisan, turun temurun dari ibu ke anak dan seterusnya gitu. Itu menarik sekali Mas. Ya, gimana tuh Mas? Ini yang jadi khas dari kuliner kita. Jadi kalau kita lihat perbandingan dengan peradaban Eropa dengan kulinernya, atau di Cina ya, tradisi mencatat resep itu sudah ada dalam produk buku masak. Di Indonesia sampai sebelum abad ke-19 ketika pengaruh Eropa sudah semakin besar ya, sebelum itu tradisi masyarakat Indonesia dalam menyampaikan resep pada generasi dari ke generasi itu disampaikan secara lisan. Jadi kalau kita mau mencari jejak resep yang tertua di dalam prasasti maupun di dalam naskah kuno, kita yang hanya bisa peroleh itu adalah nama-nama makanan seperti pecel, rawon, dawet, ya, sego dan berbagai macam jenisnya, itu hanya disebutkan namanya, ya. Dan ini ya kalau dalam perspektif sejarah disebut sebagai bentuk oral cuisines. Jadi bagaimana masyarakat pada masa lalu, leluhur-leluhur kita itu melisankan resep ya dengan menseleksi bahan-bahan, bumbu-bumbunya, terus kemudian bagaimana teknik mengolahnya, dan menjadi wujud yang kita kenal dengan nama-nama makanan yang masih bertahan dari zaman Hindu-Buddha hingga sekarang. Ini yang juga dalam masa kolonial ada satu bukti ya bahwa masyarakat kita itu lebih ke oral cuisine atau melisankan resep. Jadi kalau orang Eropa menakar bumbu ya, penyedap rasa itu dengan entah itu gula atau garam,
1 sendok ada teh takarannya ya, gitu ya, atau 1 sendok setengah sendok ya. Tapi orang Indonesia, orang masyarakat kita itu nggak begitu. Itu cukup dengan kira-kira. Ya, sejumput ya. Ini hal yang menarik. Dan itu memang tertuang juga di dalam sumber-sumber kolonial. Ini yang menunjukkan ternyata sekalipun melisankan resep, tapi makanan dan minuman dari warisan leluhur dari zaman Hindu Buddha sampai sekarang ternyata masih tetap bertahan. Itu yang luar biasa. Ya. Dan apakah juga kemudian karena pewarisannya adalah lewat ruang lisan tadi itu ya, media lisan, mungkin juga gambar gitu ada di relief. Iya, betul. Sehingga saya bayangkan tuh ruang imajinasinya menjadi besar gitu ya, sehingga ruang kreativitas untuk membuat kreasi-kreasi hingga sampai sekarang yang kita nikmati, dan pengaruh-pengaruh para pendatang India, Cina dan sebagainya itu menjadi dinamis lah gitu ya. Dibandingkan kalau hanya terpaku pada resep yang tertulis harus begini sekian itu kan kayak gitu ya. Benar gak tuh Mas kira-kira? Iya, ini yang tadi Cak Tong katakan ya, visualisasi seperti dalam relief ya, kita melihat ada gambar, ada visualisasi orang berburu buah gitu sukun, terus kemudian durian ya, nangka, padi, terus kemudian orang berburu. Ketika ada visualisasi sego tumpeng atau nasi tumpeng untuk acara prosesi ritual. Ini menunjukkan bahwa imajinasi masyarakat leluhur pada masa lalu itu sampai sejauh itu ya, memvisualisasikan ya, dan juga mencatatkan itu di dalam nama makanan yang mereka nikmati, kuliner yang mereka nikmati, boga yang mereka nikmati pada masa itu dengan memvisualisasikannya di dalam relief candi. Ini yang satu sisi menunjukkan ya bahwa nenek moyang kita itu adalah seorang seniman ya, sekumpulan seniman yang memang dalam hal seni relief, terus kemudian dalam seni boga juga, itu mereka ternyata menaruh perhatian terhadap hal itu. Sekalipun kita belum mengenal tradisi menuliskan resep atau dalam konsep gastronomi itu written cuisines, kita belum mencapai taraf itu, tapi seni itu sudah ada. Dan itu terbukti dengan bahwa menunya, kulinernya juga eksis gitu ya, hidup. Betul. Dengan kekhasannya itu yang tetap terjaga. Ya, menarik sekali. Nah, teman rasa, saya tadi dapat hadiah dari Mas Fadli, yaitu buku yang beliau tulis, judulnya adalah Rasa Tanah Air. Ya, ini judul awal perkembangan kuliner Indonesia di mancanegara. Jadi globalisasi makanan Indonesia itu ternyata sudah terjadi sejak dulu gitu ya. Bukan hanya sekarang, dengan mungkin sekarang kita sedang mendorong program Indonesia Spice Up the World gitu ya. Ternyata dari masa lampau juga kuliner kita juga bisa dilacak gitu jejak ininya. Mas Fadli bisa ceritakan nih sedikit tentang isi buku ini, apa saja di dalamnya nih. Ya, tadi sudah disinggung ya, kita punya Indonesian Spice Up the World, Gastro Diplomacy ya, dan kita seringkali ya menggunakan, ya masyarakat awam menggunakan role model Korea, ternyata sudah mengglobal kulinernya. Thailand juga sudah gitu ya. Seolah-olah kita nggak punya sejarahnya, ya. Tapi ternyata kita punya sejarahnya. Betul. Jadi kalau dibandingkan dengan Korea, dengan Thailand ya, mungkin kalau India dan China sudah lebih dulu ya, globalnya itu diaspora mereka sudah ada jejaknya sejak lama. Tapi kita jangan lupakan bahwa diaspora Indonesia di mancanegara itu jejaknya sudah ada sejak berabad lalu, ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana jejak diaspora Indonesia dan peran mereka dalam mengglobalkan kulinernya, kita bisa melihat dari pameran kuliner Jawa di pameran kuliner
pameran kolonial di kota Paris tahun 1889. Di situ disajikan berbagai macam hidangan khas Jawa, sate, ya, kari, terus kemudian gurame, ya. Dan ini menarik perhatian orang-orang Prancis dan apresiasi mereka terhadap kuliner dari Nusantara yang disajikan, ya, dengan bahkan saat itu dibantu, ya, oleh chef kenamaan Prancis untuk memunculkan kesan yang artistik, ya, supaya sesuai dengan lidah dan seleranya orang-orang Eropa, orang-orang Prancis. Ternyata itu memunculkan apresiasi. Jangan lupakan juga diaspora orang Jawa ke Suriname. Iya, ya, betul. Kita sangat masif itu, ya. Kita sering mendengar bahwa dahulu masa kolonial Belanda mengirimkan buruh-buruh migran dari Jawa ke Suriname. Seolah-olah urusannya hanya berkebun aja. Tapi ternyata tidak. Ketika mereka di sana, ya dasar orang kita, ya, mereka buka warung. Dan warung-warung ini ke tempat berkumpulnya orang-orang Jawa. Tapi lama-kelamaan yang berkunjung bukan orang Jawa, orang Afro, terus kemudian orang India, ya, orang Cina, itu juga mereka memunculkan komunitas di sana. Sehingga tempe, cendol, ya, atau dawet, ya, sauto itu disajikan juga di sana. Di Belanda apalagi, ya, diaspora orang Indonesia itu di masa kolonial dari kalangan pelajar, terus kemudian asisten rumah tangga, sampai eksil politik, ya. Misalnya kisah Ki Hajar Dewantoro ketika dieksilkan dibuang ke sana, tiap waktu mereka Ki Hajar dan juga istrinya itu mengundang pelajar-pelajar Indonesia atau orang-orang Indonesia yang ada di sana untuk berkumpul dan menikmati makanan Indonesia. Nasi tumpeng, kemudian kopinya kopi khas Nusantara, ya. Dan artinya apa? Diaspora orang Indonesia pada masa lalu seperti halnya orang-orang Cina, orang-orang India, ya, mereka juga membawa identitas kebudayaan, dalam hal ini kuliner, sehingga dikenal oleh publik mancanegara juga. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Kita jangan lagi melihat bahwa kita harus mengikuti Korea, kita harus mengikuti Thailand, ya. Tapi kita punya jejak sejarah sendiri. CNN media asing gitu, ya, mendaulat rendang sebagai the most delicious food in the world, gitu, ya. Itu luar biasa gitu, karena sebetulnya kuliner ini, ya, yang memang dahulu merupakan bagian dari komunitas di wilayah Melayu, di dalam kebudayaan Melayu, kemudian menjadi khas dimiliki oleh orang-orang kebudayaan Minangkabau.